kabarnya? Luar biasa. Saya sehat, saya berkelimpahan. Yes. Oke, sebelum kita masuk ini ya, nah ada kesaksian dari seseorang. Ya, namanya Yosafat. Nah, kami Yosafat, kita panggil Yosafat. Ya, Yosafat ini anak PA saya. Yes. Nah, sekolahnya di SMA berapa? SMA 3 ya. Nah, selamat dulu dari siapa dong, ya? Yuk, kesaksiannya bebas kita juga. Oke, shalom teman-teman semua. Kenapa semua pada senyum-senyum? Oke, jadi di sini saya mau bagi berkat teman-teman. Di sini saya mau membagikan apa yang saya alami dalam studi saya, teman-teman. Oke, sebelumnya yang namanya kita sekolah pasti kita harus belajar ya, benar nggak? Benar ya, namanya kita sekolah pasti kita harus belajar. Terus kalau misalnya kita udah belajar, ada kemungkinan untuk kita lupa. Jadi kita tuh udah ngafalin misalnya luas sama dengan panjang kali lebar, terus luas sama dengan panjang kali lebar, pas belakang luasnya sama dengan apa ya? Pernah lupa? Pernah lupa gitu. Mungkin kita udah menghafal banyak, ada kesempatan untuk lupa juga gitu. Kalau kata teman saya, dia ada bercanda juga, Yos, kalau belajar banyak lupa katanya. Belajar sedikit lupa. Kalau tidak belajar, tidak lupa katanya. Wah, tidak lupa sih tidak lupa, tapi masalahnya ini kan bukan ujian lupa atau nggak lupa gitu ya. Tapi ini ujian untuk menjawab satu soal. Kemudian teman-teman semua, kita saat kita belajar tadi ya udah dibahas, pasti kita ada kesempatan untuk lupa. Nah, satu hal yang mau saya sampaikan, seringkali dalam waktu saya ulangan, misalnya ulangan biologi, kan biologi banyak tuh hafalannya, biologi menghafal ini, tadi katanya menghafal nama, ada yang tahu? Sekedar skill. Oriza Sativa, coba ada yang tahu nggak? Wow, udah tahu ini mah gampang ya. Kemudian, udah gitu aja skillnya, satu aja. Kemudian, jadi seringkali saya udah ngafalin banyak hal, tapi waktu ulangan saya lupa. Kan ada lagunya lupa. Udah jangan lanjutin. Nah, seringkali udah menghafal banyak hal, tapi kita lupa. Nah, saat teman-teman lupa misalnya, apa sih yang teman-teman semua lakukan? Coba, apa yang teman-teman semua lakukan? Aduh, lupa. Apakah berdoa luar biasa? Coba tadi dong. Oh iya, berdoa. Ada lagi jawaban yang lain? Berdoa, melihat sekeliling, sungguh indah pemandangan. Ada lagi jawaban yang lain? Gak ada lagi? Oke, jadi pada saat kita lupa, ada banyak pilihan yang bisa kita ambil ya. Satu hal, mungkin ini sudah sangat sering kita dengar dari apa sih? Nyantai. Kemudian dari apa sih? Tahu. Kemudian dari B apa sih? Skillnya kurang. Dari B apa sih, ada yang tahu? Kalau teman saya itu browsing gitu. Wah, kerjaan fisika ya, belum diajarin rumusnya. Ternyata soal si gurunya dia ngambil dari internet, dia browsing dapat aja gitu ya. Terus dapat nilainya yang sangat tinggi gitu ya. Saya mah dikit aja karena tidak mau browsing. Nah, tapi apa yang saya alami waktu saya lupa, saya jadi bukan sok kudus, sok suci atau sok ngajar ya. Tapi waktu itu saya pernah disampaikan, saya datang ke satu gereja, kemudian disampaikan kalau di dalam kita ada roh Allah sebenarnya menjadi pengingat kita. Kemudian saya, gitu ya, saya udah punya roh Allah. Di sini siapa yang udah punya roh Allah? Kita semua ya. Waktu kita lahir baru ya, waktu kita percaya Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat, kita punya roh Allah. Nah, kemudian saya praktekkan teman-teman di studi saya gitu. Karena saya punya roh Allah, makanya waktu saya belajar dan ada yang lupa, saya bisa tanya Roh Kudus benar nggak sih? Kemudian saya pernah gitu. Ulangan. Tahu nggak, dulu saya SMP-nya di SMP 5 teman-teman. Dan menurut saya kira-kira soal ulangan mata pelajaran apa yang paling susah di sana? Ada yang udah tebak? Fisika salah. Bahasa Inggris salah. Indonesia salah. Bahasa salah. Matematika salah.
SMP adalah mata pelajaran agama Kristen. Pertama kali saya ulang kan saya dapat 6 gitu kan. Jadi gurunya tuh keren banget gitu teman-teman. Jadi misalnya dikasih tahu apa itu pengertian dari apa misalnya, pengertian dari iman misalnya, pengertian dari iman. Waktu kita tulis kan ujiannya tertulis, kita miss atau kurang 1-2 kata itu bisa dibikin setengah. Bisa dibikin setengah nilainya. Jadi di situ selalu ada 10 soal dan kalau nilainya setengah semua hasilnya 5. Oh jadi itu tuh paling susah gitu. Pergumulan berat kalau mau ulangan agama tuh ya hari Jumat, jadi hari Kamisnya udah di rumah tuh gini. Terus semuanya 1 buku, 2 pelajaran ulangannya. Selalu saya baca full teman-teman supaya gak lupa. Nah tapi waktu saya ulangan lupa 1-2 kata itu dapat berbuah nilai 5. Ini gimana kalau lupa semuanya gitu ya? Wah ini lupa semuanya Tuhan. Kemudian saya tanya Tuhan Kudus, tolong ingatkan saya supaya saya bisa mengerjakan soal karena saya gak mau remedial lagi gitu ya. Dulu saya sering remedialnya agama justru teman-teman gitu ya. Habis itu saat saya nanya sama Roh Kudus, kemudian tiba-tiba Kudus ingatkan loh teman-teman, tiba-tiba langsung muncul di pikiran saya, oh misalnya ini tuh iman itu seperti ini. Tiba-tiba kayak Roh Kudusnya pakai teknologi gitu ya, halaman bukunya di foto terus langsung lewat bluetooth ke otak saya gitu. Oh ini nih gitu ya. Makanya akhirnya saya isi seperti itu teman-teman. Ada berbagai perkara yang saya rasakan bantuan Roh Kudus gitu. Nah waktu saya perkenalan dulu ya. Nama saya Yosafat tadi udah ya. Saya dulu sekolah di TK SD Paulus. Ada yang sekolah di sana dulu? Angkat tangan. Mana sekolahnya? Luar biasa ya. Itu sekolah terbaik di Jalan Lombok. Cuma ada 1. Oke. Itu ya Paulus. Ada yang bukan Paulus? Sekolahnya mana? Oke. Jadi saya dulu sekolah di Paulus ya. Kemudian saya ngerjain ujian negara. Ujian negara. Waktu itu saya juga gak nyangka saya dapatnya meskipun gak terlalu tinggi kalau dibandingin sama teman-teman yang lain. Saya dapatnya SD kan 3 mata pelajaran ya, dapatnya 27,9. Nah 27,90. Kemudian waktu saat saya pulang kan itu ada mata pelajaran matematika. Kemudian soalnya mungkin sangat mudah ini 6 tahun belajar ini, masa pas UN gak bisa. Soalnya adalah kalau misalnya ada 30 pohon di antara 40 pohon, berapa persen kira-kira? Ada yang bisa jawab? Di 30 per 40, 3 per 4 berapa persen? 75% ini? Tahu nggak saya jawabnya berapa persen? Saya jawabnya 80%. Itu tuh opsinya D. Bayangkan di dalam 6 tahun belajar 3 per 4 sama dengan 80%. Wah salah banget ya. Kemudian habis itu tuh udah aja 5 menit terakhir ya, udah mau detik-detik terakhir saya udah tidur gitu ya. Saya udah tidur, tapi satu hal sebelum ulangan, sebelum ujian negara saya berdoa dulu dan saya katakan sama Tuhan, saya mengandalkan Tuhan. Kemudian waktu saya tidur, detik-detik terakhir, oke mau dikumpulin, kayaknya udah tenang gitu ya matematika. Habis itu tiba-tiba seperti mimpi gitu ya, ada di pikiran saya pohon, nyata pohon gitu. Tiba-tiba muncul angka 30. Serius kayak mimpi gitu. 3 di pikiran saya 30 per 40 ya. 30 per 40. Tiba-tiba sambil tidur rada mikir oke 30 per 40 75%. Oh iya Tuhan 75%. Wah, 75%. Wah, hapus gitu ya. Hapus langsung ganti. Jadi option C waktu itu 75%. Kemudian saya dapat NEM teman-teman 27,9. Waktu itu saya pengen dan keluarga saya sebenarnya ibu saya pengen saya masuk SMP 14 teman-teman. Jadi kalau misalnya ditanya mau kemana gitu, ibu saya jawab SMP 14 gitu. Akhirnya cuman karena ayah saya merasakan damai, ya sudah daftar aja SMP 5. Dulu saya ditanya gitu, Yos mau daftar SMP 5, mau daftar SMP 14. Saya sama sekali nggak tahu SMP 5 ada di mana, alamatnya apa. Saya sama sekali nggak tahu, saya cuma tahu SMP 14 ada di situ. Dan saya juga nggak tahu klasteran. Udah Pak, terserah aja lah. Akhirnya bapak karena ada damai sejahtera, saya daftar ke SMP 5. Tahu nggak klasifikasinya pada saat itu berapa? 27,7 teman-teman. Jadi saya 27,9, selisih 0,2 ya. Sementara satu soal matematika, semua soal matematika dalam UN ada 40. Satu soalnya bernilai 0,25 teman-teman. Satu soalnya. Jadi kalau kita salah 1 9,75, salah 2 9,5. Kemudian saya daftar ke sana, akhirnya masuk. Terus saya mulai flashback waktu itu, Tuhan, saya diingatkan satu soal matematika yang seharusnya saya salah. Kalau 27,90 dikurang 0,25 berapa coba?
27,65 ya. 27,65. Sementara pas tingkat SMP 5 27,7. Saya masuk nggak ke SMP 5? Gaya saya nggak masuk ke SMP 5. Harusnya saya nggak masuk ke SMP 5. Tapi bukan karena kemampuan otak saya. Kalau kemampuan otak saya 34 itu 80% gitu. Bukan karena kemampuan otak saya, tapi semuanya karena berkat Tuhan. Tiba-tiba diingatkan, apakah itu bukan anugerah? Oh, sebuah anugerah gitu ya. Diingatkan, akhirnya 75%, akhirnya masuk gitu ya. Saat kita mengandalkan Tuhan, pasti kita bakal diingatkan teman-teman. Kemudian sepanjang saya di SMP gitu ya, saya banyak sekali mengalami yang namanya diingatkan gitu ya. Dari 10 soal mungkin ada 2-3 soal saya nggak bisa, seharusnya saya dapat nilai 5 atau 6. Tapi saat saya mau tanya sama Roh Kudus, tiba-tiba diingatkan loh teman-teman. Karena saya percaya pasti diingatkan, akhirnya diingatkan. Kemudian muncul lagi lah UN gitu, setelah 3 tahun berlangsung. UN kelas 3 SMP, wah tambah lagi satu mata pelajaran yang paling saya takutin. Apa coba? Bukan agama, bahasa Inggris bener teman-teman. Aduh, bahasa Inggris itu seperti apa? Karena ya kita belak-belakan aja. Dulu saya pernah teman-teman nilai bahasa Inggris gitu dari 15 soal saya cuma benar-benar dapat 2,7 gitu teman-teman. Jadi udah banget. Teman-teman, soalnya itu ada bacaan misalnya Pak Rudi punya istri Bu Dini, anaknya ada 3, namanya Dono, Dana, Dini. Nah, saya itu untuk soal seperti itu saya nggak baca teksnya ya teman-teman. Kalau saya nggak salah aja, kira-kira adiknya Pak Rudi itu siapa ya? Inilah, ini. Kalau kita dapat 2,7 gitu, karena udah malas seperti bahasa Inggrisnya udah ribet lah. Kemudian muncullah UN gitu, itu Tuhan, udahlah ini mah Tuhan, kayaknya bakal kacau gitu ya. Ada 4 mata pelajaran lagi, biologinya banyak banget lagi. Yaudah, Tuhan saya mau bilang sekali lagi Tuhan, UN lagi. Tuhan saya mau mengandalkan Tuhan dalam UN ini. Kemudian teman-teman tahu waktu hari Senin bahasa Indonesia, ya bahasa Indonesia apa? Bahasa sendiri bisa. Kemudian hari kedua bahasa Inggris. Wah udah mulai gitu ya. Pagi-pagi sarapan, yang nggak biasa sarapan jadi sarapan supaya nggak pusing. Kemudian mulailah UN bahasa Inggris teman-teman. Ada 50 soal. Tahu dari 50 soal saya nggak bisa jawab berapa? Enggak, 40 berarti 0. Tahu nggak? Kalau teman-teman yang lain mungkin, wah, orang nggak bisa 5 soal ya? Orang nggak bisa 2 soal. Tahu nggak saya nggak bisa berapa soal? Saya nggak bisa 13 soal. 13 soal itu yang nggak bisa teman-teman. Apalagi yang ragu masih ada ya? Wah, kalau di total udah setengah menit nih teman-teman gitu. Di situ mulai waktunya tinggal setengah jam lagi gitu. Ada banyak yang belum diisi. Ya 13 tadi belum diisi. Kemudian di situ mulai ada rasa untuk bayangkan 1 jam lagi banyak yang belum diisi. Bacaannya saya nggak ngerti. Waktu itu ada judulnya itu Monkey Island. Kalau ngomongnya Monkey Island, wah apa loh Monkey Island? Pasti baca teksnya. Apa ini? Ada kata-kata exhibition. Waktu itu saya nggak tahu apa itu arti kata exhibition, meskipun sering main game suka ada kata exhibition. Kemudian di situ mungkin apa ya? Ada tegang. Oh, kalau mau nangis mah nangis lah, gitu ya kan? Gak bisanya banyak banget. Kemudian saya ambil keputusan untuk berdoa lagi gitu, teman-teman. Meskipun saya nggak tahu apa yang akan terjadi nanti, gitu ya. Bukannya sekudus, bukannya apa, tapi justru karena nggak bisa saya jadi berdoa, gitu ya. Nggak bisa, akhirnya berdoa. Ya Roh Kudus, tolong bantu saya supaya saya mengerti soal ini. Kemudian saya baca teksnya dari 13 nomor itu, baca teksnya sekali baca full, udah ngerti belum? Belum ngerti. 2 kali baca full, belum ngerti juga, gitu. 3 kali baca full, belum ngerti, serius gitu. Sampai minimal 3 kalau nggak salah, gitu. Wah Tuhan, udah stres lah. Tapi saya nggak mau Tuhan, 3 tahun kalah di sini, nggak mau Tuhan, tolong saya dong. Kemudian tiba-tiba, gitu, saya mulai merasakan ada hikmat, teman-teman. Saya mulai merasakan ada hikmat yang timbul waktu saya baca teksnya. Saya sedikit ngerti kata per kata, tapi nggak tahu relasinya gitu. Tapi waktu saya baca lagi, Roh Kudus tolong mulai ada hikmat. Ini tuh nyambungnya ke sini. Ini pokok pikirannya, kemudian ke bawahnya pasti begini Yos. Gitu ya. Ceritanya itu begini. Dilihat pertanyaannya, aduh, dilihat. Apakah saya jawabannya yakin? A, B, C, enggak, gitu. Ini kira-kira A aja. Ini kira-kira C, wah C aja lah. Ini kira-kira C lagi, C aja. Semuanya pakai kira-kira gitu ya. Meskipun di situ memang ada satu pengertian, cuman saya belum yakin. Tapi ada damai sejahtera di sana gitu. Akhirnya saya isi aja D, A gitu ya. Kemudian waktu pulang gitu ya, saya udah hopeless gitu.
Apa bahasa Inggrisnya gak bisa 13 soal di ujian negara? Hopeless. 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 Udah hopeless lah. Terus bapak saya juga sebutkan, gimana ya ujian negaranya? Ah udah Pak, hancur. Serius kan hancur. Kalau misalnya 13 nya salah, saya cuma dapat nilai 7,4 ya. Belum lagi yang ragu-ragunya 10 aja. 5,4 bingung kan? Cara yang lebih, yuk 5,4. Akhirnya udahlah Pak, kacau. Tapi di situ bapak saya bilangnya kayak gini, Yos, justru karena kamu gak bisa, kamu akan lihat kuasa Tuhan di dalam ujian negaramu. Habis itu saya, oh iya deh Pak, ya aja gitu kan. Masih sedih gitu kan, kalau bisa 13 nomor, kalau lagi yang lainnya gitu ya. Kemudian kalau di perincian semuanya, gitu ya, IPA saya nggak bisa 5 nomor, kemudian bahasa Indonesia saya nggak bisa 5 nomor. Nah matematika lucunya alhamdulillah bisa semua. Tapi ada satu soal yang kembali lagi gitu ya, udah belajar enggak, masih aja ambil salah di sini gitu. Jadi ini tentang peluang, peluang gampang atau susah? Oh luar biasa, saya ambil salah gitu. Jadi gini peluang itu, peluang munculnya angka kelipatan 6 dari sebuah dadu. Coba kelipatan 6 berapa aja? Faktor, sorry bukan kelipatan. Faktor dari 6. 1, 2, 3, 6 ya. 1, 2, 3, 6. Habis itu ada 4 angka kan? Kalau dadu ada 6 angka ya. 4 per 6 sama dengan 2 per 3, gampang ya? 4 per 6 sama dengan 2 per 3. Itu tuh ada di option C teman-teman. Itu saya kalau ini mah lebih konyol lagi sebenarnya. Saya jawabnya udah benar 4 per 6, 2 per 3 yang kurang singkat C. Kemudian waktu saya mengarahkan, saya pakai masih buletan, nggak bisa ngebulletin sendiri. Saya pakai buletan, kemudian nggak tahu kenapa itu tanpa sadar tiba-tiba saya ngebulletinnya ya, tiba-tiba ngebulletinnya yang kayak digeser gitu ya 1-2 cm, tapi kan ngaruh pisang cekolan kan, digeser. Habis itu cek lagi, saya bisa udah semua. Karena kalau udah beres, saya cek lagi pasti karena suka ada yang miss. Kok kemudian udah gaya kan, udah selesai cie ceritanya. Kemudian maju ke depan, Pak boleh ke toilet? Sih kita toilet jalan-jalan, jadi gayanya aja padahal menurutnya salah. Kan udah segar, masuk ke toiletnya sudah tidak segar lagi. Kemudian waktu saya lagi buang air kecil, saya bilang sama teman, kalau ada yang salah, tolong ingetin dong. Padahal udah yakin 100% nih. Tapi di situ saya mau ambil keputusan tuh, lagi mengandalkan Tuhan, kalau ada yang salah, tolong ingetin dong. Itu juga ngomongnya nggak kayak pas bahasa Inggris gitu. Pas bahasa Inggris kan sungguh-sungguh kita bisa. Ini kan karena misalnya Tuhan kalau ada yang salah ingetin dong. Tapi di situ saya lagi-lagi merasakan kemurahan Tuhan. Kemudian di antara ABCD itu saya paling suka option C, teman-teman nggak tahu kenapa sih. Konyol ini sebenarnya. Waktu UN SD bahasa Indonesia juga kalau misalnya ada antara A sama C mendekati, oh udah C aja lah, gitu ya. Kemudian waktu saya duduk lagi, tiba-tiba entah kenapa dari nomor 1 sampai nomor 40 mata saya tiba-tiba tertuju ke nomor 38. Apakah kita bisa menghafal semua option pada setiap nomor? Enggak hafal, tapi ini tiba-tiba karena saya sukanya C, ini kok enggak C? Rasanya itu C. Jadi nanti rasanya itu C. Kemudian lagi soalnya 2 per 3, ya 2 per 3, benar jawabannya. Oh mobilnya salah, wah langsung dihapus, ganti lagi C. Alhamdulillah. Setelah itu langsung saya cek semuanya. Ya, oke, benar semua gitu ya. Benar semua. Akhirnya dikumpulkan aja gitu ya. Dikumpulkan. Kemudian ada lagi tentang biologi, teman-teman. Yang namanya biologi itu kedua yang saya takutin. Kenapa? Karena banyak hal yang harus dihafalkan ya. Banyak hal yang harus dihafalkan. Kalau matematika, tahu terus kita bisa ngerjainnya. Tapi kalau biologi, kita lihat soalnya, terus nggak bisa, istilahnya mati aja di situ kita nggak bisa cari inspirasi lagi. Kecuali tadi dengan Gus Cie. Oke, jadi habis itu biologi, saya termasuk bukan orang yang kutu buku. Dan kalau dibandingkan dengan teman-teman saya di satu sekolah, saya belum siap untuk UN biologi. Karena teman saya ini waktu bimbel, waktu itu saya bimbel di Daniel, dia tuh ditanya apapun biologi, dia selalu bisa jawab, teman-teman. Selalu bisa jawab, pakai kacamata, kemudian hijabers, ya. Kemudian dia tuh selalu bisa jawab sampai kata gurunya, udah, kamu mah biologinya mantap, asik.
Kemudian saya mulai gitu, ini biologi gimana gitu ya. Sampai H-1 itu saya rada stres gitu. Pak, ini nanya ke guru biologi, Pak, ini tuh jawabannya apa? Ini, Pak, ini tuh jawabannya apa? Kenapa Yos? Kamu tuh apa sih? Tegang ya buat besok. Habis itu ada lagi gitu ya yang bikin mental rada down di fisika gitu ya. Kamu mau belajar ini sih? Saya nanya satu materi. Kamu mau belajar ini sekarang? Udah telat, halah Tuhan. Bukannya diajarin gitu ya, karena itu H-1. Kemudian ya sudahlah, apa yang sudah saya bisa saya mengerjakan buat UN, saya melakukan yang terbaik. Nah, habis itu bukan aja biologi gitu ya. Gak bisa beberapa soal. Kemudian saya kerjakan. Setelah memang ada beberapa soal gitu. Apa efek, misalnya apa efek sinar ultraviolet bagi manusia gitu ya. Itu di situ tuh ada yang berhubungan dengan penyakit kulit, kan masuk ke kulit. Kemudian ada juga yang berhubungan dengan penyakit tulang, rakitis gitu. Kalau saya mulai bingung pada mendalami. Itu kan kalau nggak salah, mungkin kalau salah ya nggak apa-apa lah. Gitu. Kemudian di situ saya jawab atau ini yang saya salah jawab. Saya jawabnya yang penyakit tulang gitu. Kemudian ada lagi soal grafik. Soal grafik mungkin gampang ya teman-teman, set gitu ya. Grafik palingnya lurus rada miring ke sini, kemudian lurus gini, dan gini gitu ya. Kemudian di situ ada grafik yang melengkung. Jadi grafiknya tuh gini nih, set. Nah, grafik melengkung. Saat saya lihat soalnya, nggak mungkin ini jawabannya. Grafik kok bisa melengkung kayak gini gitu ya? Nggak mungkin ini cuma pengecoh ini cuma. So internet ini cuma pengecoh. Waktu dibaca soalnya, jawaban pertama saya adalah grafiknya lurus dong. Ini pasti soal gampang lah, soal masih gitu. Maksudnya adalah yang lurus. Tapi waktu saya udah selesai biologinya, kemudian lagi-lagi saya berdoa, Tuhan, tolong dong. Sekarang saya mau ngecek kalau ada yang salah, tolong Tuhan ingatin. Kemudian balik lagi ke soalnya grafik. Mulai dikasih pengertian gitu. Aduh, sorry saya lupa soalnya gitu ya. Jadi seperti ini dan di situ saya melihat ada perubahan kuantitas kalau nggak salah. Jadi perubahan tiba-tiba muncul di pikiran ada perubahan kuantitas. Jadi kalau itunya apa ya? Kalau ada perubahan berarti gimana ya? Jadi itu perubahannya yang membuat grafiknya bisa melengkung gitu ya. Tiba-tiba harus oh iya Tuhan benar, ini grafiknya melengkung nih. Oh Tuhan, ampuni Tuhan, meremehkan Tuhan. Ya ini jawabannya. Akhirnya saya jawab itu. Nah setelah saya keluar dari soal biologi, saya ketemulah dengan yang tadi yang pintar banget biologinya cewek gitu ya. Pintar banget biologinya cewek. Kemudian karena cukup dekat juga pergi ke bimbel bareng. Setiap 2 minggu sekali. Kemudian habis itu dia tuh nanya soal darah gitu ya. Darah kan kalau misalnya sel darah putih itu ada inti selnya kalau nggak salah, benar nggak sih? Ada inti selnya. Nah dia tuh padahal yang biologinya udah bisa, wah luar biasa banget. Soal-soal yang sederhana saat kita ngobrol-ngobrol ada mungkin 1, 2, 3, 4 soal yang dia salah. Di situ mungkin dia ada kecewa karena biologi itu mata pelajaran yang dia pintar banget. Nah, satu hal yang saya dapatkan teman-teman, seseorang bisa aja pintar, tapi saat kita mengandalkan Tuhan, kita lebih daripada orang tersebut. Seperti itu, amin. Sama seperti apa yang saya rasa. Mau tepuk tangan dulu, silakan. Seperti apa yang saya rasakan. Apa teman-teman, saya bukan orang yang superior gitu. Kalau dia filsafat lah, SD-nya SD Paulus gitu, terhebat di jalan Lombok. Terus waktu itu sampai 5 sama 3 kayak kata orang keren gitu. Tapi kalau kata saya, bukan karena pemitaran saya bisa masuk situ, benar nggak sih? Bukan karena pemitaran saya bisa masuk situ, tapi semata-mata semuanya hanya oleh karena bantuan Roh Kudus, teman-teman. Satu hal, berkat mengalahkan segala kepintaran. Orang bisa sepintar apapun, orang bisa sejenius apapun, tapi orang itu kalah dengan orang yang diberkati. Berkat katanya ada di atas kepala orang benar. Di sini kita semua orang benar. Pasti kita dapat mengalahkan orang yang lebih pintar dari kita, karena kita adalah orang yang diberkati. Seperti itu. Dan waktu saya belajar, ngomong apa tadi? Oh iya, waktu saya belajar mungkin gitu, kalau misalnya teman-teman misalnya buku ulangannya yang biologi atau sosiologi atau yang membutuhkan hafalan,
kalau teman-teman tidak baca semuanya secara full, nanti ada kemungkinan di mana teman-teman saat ulangan, teman-teman gak bisa menjawabnya teman-teman. Jadi kalau untuk soal yang hafalan, misalnya soalnya ada 3 bab. Kalau misalnya kita butuh waktu 3 jam untuk mengerjakan hal itu, kerjakanlah 3 jam belajarnya. Itu kata guru saya. Maksudnya ngomong ke semua murid, kalau kamu punya target M sekian, skala sekian, dan kamu tahu kalau kamu butuh belajar 5 jam sehari untuk mengerjakan hal, untuk mencapai hal itu, kamu harus mengerjakannya. Dan saat kamu tahu kamu butuh belajar 10 jam sekalipun sehari, kamu harus mengerjakannya. Seperti itu. Jadi yang selanjutnya apa sih motivasi kita dalam belajar? Apa sih? Untuk kembalian uang kasih ada lagi. Ada lagi? Kira-kira teman-teman di sini siapa yang sudah pernah belajar? Semuanya udah pernah belajar. Gak apa-apa, sekedar basa-basi. Nah, habis itu saat teman-teman belajar, apa sih motivasi atau kemauan teman-teman di dalam belajar tersebut? Apa motivasinya? Supaya saya bisa jadi orang kaya, itu pernah ada dalam pikiran saya. Supaya saya bisa sukses, itu pernah ada dalam pikiran saya. Terus, udah gak usah belajar, saya pengen jadi artis, itu pernah ada dalam pikiran saya. Cuma itu loh teman-teman, jadi sekali jadi kan 2 minggu ada kalau udah sering paham, mantap bisa gitu. Saya pengen jadi pembalap, saya gak bisa sering nonton kalian terorasi. Apa motivasi kita dalam belajar? Satu hal gitu, waktu teman-teman motivasinya misalnya untuk menyenangkan orang tua, kamu harus masuk 3 besar. Kamu harus masuk 3 besar. Waktu teman-teman misalnya nggak masuk 3 besar, orang tua teman-teman bisa aja kecewa dengan teman-teman semua. Waktu teman-teman mengerjakan studi dan teman-teman untuk guru teman-teman dan teman-teman gagal, guru teman-teman bisa aja kecewa sama teman semua yang ada di tempat ini. Guru teman-teman bisa aja kecewa. Teman-teman bisa aja teman dari saudara-saudara bisa saja kecewa. Tapi satu hal yang saya dapatkan, bukan bermaksud menggurui atau memberi pengalaman gitu, tapi satu hal yang saya dapatkan waktu saya mau belajar untuk Tuhan, apapun hasil yang saya dapatkan, Tuhan tidak akan kecewa dengan pekerjaan saya. Seperti itu. Jadi motivasi kita lagi untuk menyenangkan hati Tuhan. Waktu kita motivasinya mau menyenangkan hati Tuhan, apakah guru kita senang nggak? Guru kita pasti senang. Kalau kita motivasinya mau menyenangkan hati Tuhan, orang tua kita senang nggak? Senang. Waktu saya datang ke satu khotbah, dibilang gitu, waktu kita mau mengerjakan sesuatu untuk orang yang lebih tinggi, maka orang yang di bawahnya pun akan senang. Seperti itu teman-teman. Kita semua diciptakan untuk menjadi terang bagi bangsa-bangsa. Ya, dimanapun kita ditempatkan, itu tidak menunjukkan kemampuan IQ kita, tapi karena ada rencana Tuhan yang besar atas kita semua teman-teman. Waktu saya di SMP 5, ada yang KPI kan, waktu saya kelas 9 ke KPI, akhirnya ada orang yang bertobat di SMP 5. Kemudian saya berikan Injil ke yang muslimnya gitu. Beberapa orang kemudian, meskipun mereka tidak bertobat, tapi saya bersyukur gitu. Saat selesai KPI ada orang yang bertobat, kembali saya renungkan, oh Tuhan, ternyata inilah alasan Tuhan tidak menempatkan saya di SMP 14. Tapi inilah alasan Tuhan menempatkan saya di SMP 5. Sama seperti dimanapun teman berada, SMP 1 ada, SMP 2, 3, Sanmar 2, SMP 3, SMA 12, SMP 27. Oke, dimanapun teman-teman ditempatkan, Tuhan punya rencana yang besar buat teman-teman semua, gitu ya. Habis itu, kembali lagi, waktu teman-teman mendapat satu hasil yang baik, gitu ya. Misalnya teman-teman beritakan Injil di sekolah, hoi kalian semua ketahuilah, oh Yesus Tuhan Yesus selamat, Dia sanggup memberi pertolongan yang luar biasa bagi kita. Kemudian, di mana Yesus saat kamu ulangan matematika, kenapa ulangan matematika kamu 4 gitu ya? Bahkan malu juga gitu ya. Makanya kita harus memberikan kesaksian yang bagus. Makanya waktu saya ditanya sama teman gitu ya, berapa temnya? Kalau jawab misalnya di angkatan saya kan rada-rada
tinggi ya, angkatannya bukan tahun ini, tahun kemarinnya lagi 35, ada yang ketawain gitu. Tapi waktu saya ditanya, berapa nem kamu waktu SMP? 39 waktu 35, wis luar biasa anak Tuhan ya. Sehingga dia dapat lihat Yesus yang ada di dalam kita, teman-teman. Saya bagi dekat di tempat ini bukan karena saya mendapat nem sekian dan nem SMP sekian, bukan karena saya ada dalam sekolah ini atau sekolah itu, tapi karena saya merasakan pertolongan yang luar biasa dari Roh Allah. Dan ketahuilah bahwa Roh Allah yang luar biasa itu ada di dalam kita semua. Sehingga apa yang saya alami ini bukanlah hal yang luar biasa, ini baru biasa-biasa kan. Nanti kita semua akan mengalami pertolongan Allah yang lebih luar biasa lagi. Oke, terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.